serahkan hidup ini Tuhanku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, di mana ku kan berada, senantiasa kau pun ada di hati ini, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, di mana pun kan berada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Mari sobat, oh ya nana ya nana Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tubuh kami adalah bait-Mu. Kami percaya Engkau ada di tempat, ada di dalam kehidupan kami selalu Tuhan. Saat ini kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami. Kami mau menaruh setiap apapun yang menjadi beban kami, supaya firman-Mu ini boleh menjadi pelita buat kaki kami. Kami percaya saat kami berjalan dengan setiap kebenaran firman-Mu, kami percaya kami akan menemukan setiap jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu juga di balik salib-Mu. Saat apapun yang hamba-Mu katakan, semua datang daripada-Mu. Tuhan, untuk lidah bibir hamba-Mu ini. Tuhan, kami serahkan setiap ibadah ini di dalam tangan kuat gagah-Mu. Kami percaya ibadah ini juga Kau yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi 1 minggu ke depan ini. Saya bersyukur ya, sama-sama belajar firman, sama-sama mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk Sum PD Bekasi ini hari ini. Kita langsung buka ya di firman Tuhan di Wahyu 10. Kita langsung buka di Wahyu 10. Ini ya, kita baca dulu firman Tuhan ini supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau katakan di Wahyu 10 ini ya. Jadi firman Tuhan di kitab Wahyu 10 ini Tuhan mau katakan di ayat 9. Ini yang Tuhan pesankan buat kita semua di tempat ini. Di ayat 9 saya akan ulangi. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Kalau kita berpikir ya, kalau kita misalnya mengartikan Wahyu ini cukup sulit buat mungkin saya ya, untuk mengartikan apa yang ingin Tuhan pesankan buat kita semua di tempat ini. Tetapi waktu saya baca berkali-kali di ayat 9 ini, yang Tuhan tekankan, yang membuat saya harus membaca berkali-kali. Jadi ambillah dan makanlah dia. Nah, Tuhan bilang kitab gulungan kitab ini
Berarti kan gulungan kitab ini berisikan firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang, gulungan kitab ini yang di kitab terbuka ini berisi firman Tuhan. Tetapi kata malaikat itu, ambillah, makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi gulungan kitab ini berisi firman. Jadi seolah-olah seperti bahasa seperti ini. Tuhan suruh hari ini kita makan. Kita harus makan firman Tuhan setiap hari. Seperti itu. Mungkin saat ini kita dengan lidah mudah mengaku Tuhan sebagai Tuhan kita, Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Maka kita juga sering mudah mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi saat firman itu kita makan, memang terasa manis di dalam mulut kita, tetapi terasa pahit di dalam perut. Ini berbicara apa? Saat kita sudah mengaku dengan lidah bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus dan firman yang hidup itu harus menjadi satu di dalam tubuh kita. Ini yang Tuhan maksudkan. Jadi hari ini firman akan saya berikan tema mengalami Tuhan yang hidup. Kenapa kok harus mengalami Tuhan yang hidup? Karena Tuhan katakan, makanlah kitab gulungan ini. Makanlah kitab itu. Terasa manis di mulut, tapi akan terasa pahit di perut. Tuhan hari ini ingin kita menjadikan Tuhan ingin firman ini menjadi daging buat kehidupan kita. Menyatu dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan maksud dalam firman ini. Jadi, mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan mau kita ini mengalami Tuhan yang hidup. Kalau kita mengalami Tuhan yang hidup, berarti kita harus ada persetubuhan ya dengan Tuhan. Persetubuhan ini maksudnya bukan seperti ya mungkin kalau kita berbicara suami istri, kalau suami istri ini berarti hubungan yang semakin dekat. Sebaliknya kita ini juga mempelai Allah, mempelai. Nah, pengantin prianya ini Tuhan Yesus. Kita ini semua mempelai. Kita harus mempunyai hubungan yang dekat. Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang dekat gimana? Nah, saya artikan persetubuhan ini saya artikan hubungan intim yang kita buat setiap hari bersama Tuhan. Kadang kita seorang Kristen, benar kita membaca firman. Tapi firman ini tidak menjadi darah daging, tidak menjadi daging dalam kehidupan kita. Tapi firman hanya kita baca sebagai rutinitas. Seharusnya, kalau Tuhan mengalami Tuhan yang hidup, berarti firman ini seharusnya sudah menjadi daging dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita ini bisa terlihat buat orang-orang sekitarnya itu berdampak dan berbuah. Ini yang Tuhan mau berikan buat kita di tempat ini. Mengalami Tuhan yang hidup ini juga sama. Seperti misalnya nih ya, seperti pacaran. Kita ini menyukai atau mencintai ya sesuatu atau seseorang. Pastikan membutuhkan lebih dahulu perjumpaan. Kalau kita berjumpa dengan seseorang terus hati kita tertarik, kita pasti datang sama orang itu, mendekati. Bahkan saat nanti mulai dengan perjumpaan itu ada respon, menarik hati kita mulai mengenal, lebih lagi mengenal melalui hubungan yang kita bina. Dari pengenalan yang hubungan kita bina itu akhirnya akan menghasilkan gimana pengenalan kita sama pasangan kita? Akan menghasilkan apa? Pertemuan yang terus-menerus. Sehingga saat pertemuan yang terus-menerus itu juga akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa mengetahui karakter pasangan kita masing-masing. Nah, mengalami Tuhan yang hidup. Sama seperti kita juga mengenal hari ini pasangan hidup kita sebelum kita memulai dengan pernikahan. Nah, sebelum kita kenal Tuhan Yesus, mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita kan mengenali dulu. Mengenali, begitu kita cocok, kita langsung mau baptis. Sama. Mengalami Tuhan yang hidup itu seperti itu. Mengalami Tuhan yang secara pribadi ini juga membangun. Sebetulnya membangun apa? Membangun rohani kita dengan Tuhan. Dengan adanya jam-jam khusus. Tetapi tetap setia. Tetap setia kenapa? Apapun keadaan kita harus tetap setia dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita melihat masalah yang besar, apa yang kita hadapi sekarang atau nanti, seringkali masalah itu menghadang kita
kita malas untuk baca firman. Padahal Tuhan bilang, makanlah kitab gulungan ini. Di mulut akan terasa manis, di perut terasa pahit. Kenapa kok harus terasa pahit di dalam perut? Karena saat kita sudah mengenal pasangan kita dari hari ke hari, sebetulnya kalau kita sudah menikah, seperti kita juga mempelainya Tuhan Yesus, kita mengenal firman dari hari ke hari. Sebetulnya buat kita seorang Kristen ini tidak enak. Karena apa? Karena dari hari ke hari, kita harus melakukan pertobatan. Pertobatan yaitu apa? Merubah karakter kita terus-menerus. Dari hari ke hari semakin baik. Dari hari ke hari semakin seperti firman. Sama seperti saat ini, hari ini mungkin kita yang sudah menikah, mengerti bahwa kita juga sama pasangan kita yang sudah hidup bahkan 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Setiap hari ini seperti sekolah karakter buat kita. Kenapa? Dari hari ke hari kita melihat karakter yang sesungguhnya. Tetapi disitulah karakter sesungguhnya yang Tuhan perlihatkan itu. Kita harus semakin serupa dengan Tuhan hari-hari ini. Ayo, mungkin hari ini kita di tempat ini, mungkin ada yang merasa sudah jenuh dengan baca firman. Karena merasa apa? Tidak ada jawaban di dalam permasalahan saya. Rasanya saat saya membaca firman, kok rasanya Tuhan tidak pernah jawab masalah saya. Orang yang tidak baca firman lebih enak dibandingkan yang membaca firman. Mungkin ada yang merasa hari-hari ini sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan menjadikan firman ini pelita, mungkin merasa seperti itu, tetapi tidak pernah ada jawaban dalam permasalahannya. Bahkan hari-hari ini masalah yang dihadapi semakin berat buat orang tersebut. Ayo, sekarang saya mau katakan bangkit. Jadikan firman ini sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita. Tanpa firman kita tidak bisa hidup. Jadikan firman ini suatu pelita buat kaki kita. Tanpa firman ini kita tidak tahu berjalan ke arah mana. Karena iblis tahu, saudara-saudara, iblis sedang mengecoh segala pemikiran kita. Mungkin hari ini waktu kita sebentar lagi untuk menerima janji Tuhan. Tapi kadang-kadang karena masalah yang kita hadapi tidak kunjung selesai, masalah yang kita hadapi kok tambah banyak. Jadi kita menaruh sekarang ini kebiasaan kita membaca firman. Bahkan ada yang masih membaca firman, tetapi hanya seperti rutinitas. Kita sebagai orang Kristen, kita menginginkan kemenangan yang sempurna Tuhan berikan. Tetapi apakah kita pernah mau setia dengan setiap proses Tuhan ini? Jarang loh, orang Kristen itu mau setia dengan proses Tuhan. Saya juga mengalami apa yang saudara alami hari ini. Mungkin takaran saya dengan saudara beda. Apa yang saya alami, saya alami dulu, baru saya ceritakan dalam firman ini. Karena apa yang saya dapatkan hikmat-hikmat baru itu karena saya juga mengalami sendiri. Kalau saya tidak mengalami sendiri, nggak mungkin saya dapat hikmat yang baru hari ini. Saya mau katakan, saya capek baca firman, capek. Saya capek dengan segala kegiatan saya capek. Tetapi saya cuma merasakan satu hal, tanpa Tuhan, saya mau berharap dengan siapa hari ini? Karena di dalam Tuhan, saya percaya ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada masa depan. Saya hanya pegang firman Tuhan itu. Untuk kaki saya boleh melangkah, berjalan dengan setiap kehendak Tuhan. Saya masih punya kedagingan saudara-saudara, sama seperti saudara-saudara. Saya masih punya marah, jengkel, rasa tidak puas, saya sama. Hari ke hari, bukan saya semakin tidak baik, saya harus semakin mendekatkan diri, walaupun itu mungkin hari ini perubahannya cuma 0,1, tapi saya terus mendekatkan diri, supaya saya semakin berubah, seterus segambar Tuhan. Karena tidak mudah buat saya juga harus menanamkan nilai-nilai firman dalam kehidupan saya. Saya harus belajar terus dari hari-hari ini. Dan saya tidak boleh jadi batu sandungan lagi. Saya harus membawa pelayanan saya juga naik bersama Tuhan. Mungkin hari ini sama. Mungkin jawaban yang saya terima hari ini saya juga belum terima jawaban. Tapi saya harus tetap percaya. Saya harus tetap percaya berjalan dengan firman dan kebenaran itu. Memang saat firman dimakan,
terasa manis. Karena apa? Saat kita bicara, Tuhan aku terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Enak, mudah. Tetapi saat firman sudah ditelan di dalam perut, terasa pahit. Pahitnya itu apa? Karena prosesnya Tuhan. Saat firman itu harus jadi satu dengan tubuh kita, itu terasa tidak enak, saudara. Karena firman ini berbicara apa? Roh. Firman ini berbicara apa? Roh. Dan tubuh kita ini bicara apa? Daging. Daging bersama harus jadi satu. Kita harus mematikan kedagingan kita supaya roh Tuhan ini ada dalam kehidupan kita. Kita harus matikan kedagingan kita ini. Ayo, alami Tuhan yang hidup. Mungkin hari ini semua sudah capek dengan keadaan melihat. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan yang hidup, bagaimana kita mau melangkah hari-hari ini? Kita pasti punya pergumulan. Tapi ingatlah, setiap pergumulan kita pasti selesai. Sampai hari ini Tuhan bawa saya dalam pelayanan. Sampai hari ini saya cuma katakan sama suami saya berdoa untuk pergumulan saya sendiri loh. Sampai kadang itu tidak ada waktu. Bahkan untuk berdoa, untuk saya koreksi untuk diri saya sendiri, tidak ada waktu. Tapi hari-hari ini tetap saya harus juga masuk dalam pengoreksian diri. Sebetulnya firman hari ini cukup sederhana. Mengalami Tuhan yang hidup. Saya rasa semua di tempat Bekasi ini pasti bisa. Karena orang-orang yang di Bekasi ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan di ladangnya. Orang-orang yang bekerja di gereja adalah pekerja-pekerja gereja. Saya yakin. Tapi hari ini Tuhan cuma mau mengalami Tuhan yang hidup ini, berarti Tuhan minta pada kita tidak panas, tidak dingin. Alangkah baiknya kita ini panas atau dingin. Tapi hari ini kita tidak panas, tidak dingin, saudara-saudara. Nah, gimana kalau tidak panas, tidak dingin ini? Mau pilih yang mana? Sedangkan firman berkata, alangkah baiknya kita ini panas atau dingin. Ayo, yang saat ini lemah, letih, berjalan dengan pergumulan, ayo kerjakan bagian kita sekarang. Datang dengan firman. Ya, saya akan langsung apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Tuhan yang hidup. Ya, jadikan firman Tuhan ini sebagai pelita hidup kita, saudara-saudara. Jadikan firman ini sebagai pelita hidup kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Tuhan yang hidup? Jadikan firman sebagai pelita hidup kita. Harus ada ketaatan dalam kehidupan kita terhadap firman. Karena yang dikatakan Mazmur 1 ayat 2, kalau kita mau baca ya, Mazmur 1 ayat 2. Ya, Mazmur 1, ayo Mazmur 1 ayat 1 dulu ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayo, kadang kita lebih tertarik ya, duduk di dalam kumpulan pencemooh, duduk membicarakan keburukan orang lain, duduk menceritakan apa yang sekarang ini lagi trendy. Kita lebih tertarik itu daripada harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ayo, saudara-saudara, kita harus tanggalkan manusia lama kita. Kita harus berjalan dengan firman. Ayo, dari hari ke hari, saat ini saya percaya Tuhan sedang tuntun langkah kita di tempat ini untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Sampai saya mau katakan, kalau hari ini saya bisa pinjamkan hati saya mungkin, apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan katakan dan saya bisa merasakan waktunya sebentar lagi. Saya akan pinjamkan itu untuk saudara-saudara. Supaya apa? Supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu peduli dengan saudara-saudara sekalian di tempat ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, apapun hari-hari ini. Apapun yang kita alami, Tuhan itu selalu melihat. Bahkan pun hari ini, saat kita menangis, Tuhan sedang menampung air mata kita dalam kilbatnya. Ayo, jadikan firman ini sebagai pelita hidup kita. Kalau kita jadikan firman Tuhan sebagai pelita hidup kita, berarti kita butuh yang namanya ketaatan dalam berjalan dengan firman. Memang proses sakit,
Tetapi kita tidak pernah tahu dari proses itu akan menghasilkan karakter yang baik buat kita. Dari proses itu akan membuat kita semakin naik, melejit. Ayo, jadikan firman Tuhan sebagai pelita hidup kita. Jadikan firman Tuhan sebagai penerang dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang Kristen harus punya pegang. Satu, kita hidup tidak bisa di luar firman Tuhan. Karena di luar firman Tuhan tidak ada kepastian untuk kita. Tapi di dalam firman Tuhan, saat kita hidup di dalam Tuhan, ada kepastian buat kita di tempat ini. Tanpa kepastian, kita nggak bisa menikmati janji Tuhan. Tapi hari ini, Tuhan tawarkan, ayo berbalik sungguh-sungguh. Alangkah baiknya kita semua ini panas atau dingin. Tapi hari ini kita tidak panas, tidak dingin. Ayo, janganlah kita jadi seorang Kristen yang suam-suam kuku hari ini. Harus berjalan dengan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Poin kedua, miliki iman percaya tanpa melihat. Kenapa kok harus ada iman percaya tanpa melihat? Karena seringkali kalau firman yang suruh, kita ragu untuk melakukan. Kalau firman yang suruh, kita itu masih bertanya sama orang-orang, pendapat orang lain. Padahal saya cuma mau katakan, firman Tuhan kalau sudah berkata, kita tidak perlu pendapat orang lain. Karena apa? Karena firman Tuhan ini cukup buat hidup kita. Karena di dalam Tuhan cuma ada ya, bukan ya dan tidak. Tidak ada yang namanya mungkin, tapi cuma ada jawaban iya. Saya percaya saudara-saudara, miliki iman percaya walaupun tidak melihat. Lakukan. Tidak apa-apa saudara-saudara, kalau memang saudara ragu dengan jawaban Tuhan, lakukan peneguhan bersama suami saudara atau istri saudara hari ini. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang sama. Pasti Tuhan akan berbicara hal yang sama buat kita di tempat ini. Saat kita berbicara, saat Tuhan berbicara, saat kita melakukan, jangan takut salah saudara-saudara. Karena percayalah, Tuhan itu kalau bicara sama kita melalui firman-Nya, Tuhan tahu takaran, maksudnya tahu kita ini bisa menangkap di kalimat yang mana. Jadi jangan takut untuk melangkah salah. Karena pada saat kita melakukan kesalahan, Tuhan bisa mengembalikan, maksudnya membalikan kesalahan itu menjadi sesuatu yang hasil yang spektakuler. Maksudnya tidak mungkin kalau sampai salah dibiarkan terjatuh. Tapi pada saat kita salah, Tuhan bisa membetulkan jalan kita. Bahkan mungkin kita salah jalan pun Tuhan bisa membikinkan saat kita salah jalan, itu menjadi jalan yang terbuka buat kita. Tuhan ini Tuhan yang spektakuler. Tuhan yang mampu buat keajaiban buat kita hari ini. Miliki iman percaya walaupun tidak melihat hari ini. Berjalan dengan kebenaran firman. Tidak apa-apa, mau peneguhan, tapi kita kalau sudah peneguhan, kita juga harus percaya firman itu mampu menghidupi kita, bahkan menuntun setiap langkah kita. Nah, kalau kita bertanya, Tuhan ini gimana masalahnya? Cuma Tuhan jawab percaya, ya percaya saja. Karena itu yang Tuhan tahu, karena itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Tanpa itu kita tidak bisa. Tapi hari ini sudahkah kita berjalan dengan percaya tanpa melihat yang Tuhan sudah berikan? Ayo, saya mau katakan, biarkan Tuhan juga iman percaya, iman yang tidak melihat, namun percaya. Jadi membiarkan Tuhan juga membuat keputusan dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan juga atau mengizinkan Tuhan membuat keputusan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita sering bertanya sama Tuhan untuk hal yang besar saat kita melakukan, sebetulnya kita sedang mengurangi kesalahan kita, sedang mengurangi kita jatuh. Percayalah, waktu yang Tuhan berikan ini waktu yang luar biasa buat kita sebetulnya, untuk boleh mengenal firman terus. Tanpa firman kita tidak bisa hidup. Tapi di dalam Tuhan, kita harus percaya, kita pasti hidup, kita pasti terima jawabannya. Ayo saudara-saudara yang mungkin hari ini letih, lesuh, baca firman terus, tapi tidak ada jawaban dalam kehidupan, baca firman terus, tapi kok rasanya tambah sulit hidupku. Ayo tetap percaya.
hari ini Tuhan sanggup pulihkan. Asal alami Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Tanpa mengalami Tuhan yang hidup, kita tidak mungkin bisa. Kita tidak mungkin bisa berjalan ke jalannya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.